Ya, favor, señor. Ikhlas. Wih, Pak Acara sesal. Mesti perak itu notop. Saya membayangkan Pak Adi kalau ini belajar jadi fasilitator, Pak. Ya, selamat datang Pak Heru, selamat bergabung Pak Heru. Bisa suara ngekor. Ngapain dek suara TV, Pak Adi? Mana Pak Adi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari. Banu gue ada mah. Kun bakun. Andri. Ada si Anyar, Roba. Ya pun. Papa. Ya. Papa. Papa. Cek Pak Ridwan. Masuk Wadi. Siap Ya, Wadi. yang ke saya tidak masuk. Ada apa ini? Padi izin keluar dulu, Padi masuk lagi, Padi. Mak minta ke Tambah Lil. Ya, Pak Ulil bisa boleh direkam Pak Ulil, jawab Pak Ulil. Boleh direkam Pak Ulil. Pak lah tanya ke adek, siapa tanya ke adeknya? Papa. Bu Melinda. ngacung tangan duluan ya. Angkat tangan. Papa. Ya, Papa. Iya. Papa. Iya, Papa. Ini populer. Di sebelahnya Pak, nggak bisa. Coba di sebelah, nggak bisa. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam.
Izin saya mulai kegiatan webinar malam hari ini ya Bu, Bapak. Mari silakan. Baik, mohon izin sebelumnya untuk menonaktifkan suara atau di mute terlebih dahulu untuk posisi mikrofon yang masih on. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya mulai kegiatan webinar malam hari ini yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMK Negeri 2 Pamekasan. Yang terhormat Ibu Haji Asri Indrawati SPD MM, selaku Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, yang kami hormati narasumber hebat malam hari ini, Bapak Adi Sastriawan SPD MPD, selaku Wakakesiswaan dan juga pengajar praktik program guru penggerak angkatan 9. Kemudian juga ada Bapak Ridwan Ali Waryono SPD selaku Wakak Kurikulum SMK Negeri 2 Pamekasan, dan tentu saja Bapak Ibu guru hebat yang bergabung malam hari ini, baik dari SMK Negeri 2 Pamekasan pun juga dari luar SMK Negeri 2 Pamekasan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kemudian juga kebersamaan sehingga bisa bersama-sama berada dalam kegiatan webinar malam hari ini dalam tema pengisian observasi kelas di I-Kinerja PMM. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi rahmatan lil alamin untuk kita semua, seluruh umat di muka bumi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang juga luar biasa hebat, juga untuk semangatnya luar biasa karena program pengisian RHK ini sepertinya memang baru. Diharapkan kali ini kami bisa menghaturkan begitu ya salah satu media agar bisa sambil belajar, sambil berbagi, kemudian juga bisa menjalin silaturahim bersama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam ini kita akan secara tuntas membahas mengenai pengisian observasi kelas di I-Kinerja PMM, mulai dari persiapan observasi kelas hingga nanti akan dibahas mengenai kriteria observasi kelas yang baik. Dan marilah Bapak Ibu sekalian kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Haji Asri Indrawati SPD MM untuk memberikan sambutan pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan webinar pengisian observasi kelas di I-Kinerja. Untuk itu rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kesempatan kepada kita bisa hadir pada malam hari ini dengan semangat yang luar biasa. Yang saya hormati narasumber hebat kita yang nantinya secara bergiliran akan menjadi narasumber semua yang ada di sini insya Allah. Gitu ya. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang hadir baik dari luar SMK Negeri 2 maupun keluarga besar SMK Negeri 2 Pamekasan. Ini adalah kesempatan yang sangat baik difasilitasi informasi-informasi berbagi bersama, belajar bersama karena hal baru, tentu dengan semangat yang luar biasa. Saya kembali lagi bahwa beberapa pekan lalu kita sudah mengisi rencana kerja yang diisi, saya yakin semua sudah mengisi beberapa tahapan, termasuk kita mengisi rencana pengembangan kompetensi
yang dianjurkan memiliki rentang nilai 32 sampai 128, dan ini sudah disampaikan oleh narasumber kita pekan lalu dari SMK Negeri 2 Pamekasan, yaitu Bapak Zainullah, dan teman-teman para guru-guru sudah memahami bagaimana apa yang harus dipilih. Tentu yang dipilih itu yang efektif, baik buat para Bapak Ibu guru, buat komunitas pendidikan, maupun buat lembaga. Untuk itu kemudian dipilihlah, ada seminar, ada penelaah, kemudian ada coach ya, dan lain sebagainya. Dan Bapak dan Ibu sudah memilih itu, insya Allah sudah saya setujui dan panjenengan sudah sepakat, gitu ya. Kemudian kita beranjak pada tugas tambahan. Tugas tambahan ini adalah tugas yang diberikan oleh atasan langsung kepada para guru. Di situ bisa dipilih, ada sebagai wakil kepala sekolah, kemudian ada guru piket, kemudian ada ekstrakurikuler, penilai kinerja guru, ya betul guru, kemudian dan banyak lagi yang lainnya. Panjenengan bisa isi sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kepada panjenengan. Bahkan bisa panjenengan bisa mengisi 2 atau 3 tugas tambahan yang tertera di tersebut, yang sudah bisa dipilih di situ. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah penilaian rencana perilaku kerja. Jadi di sini ada 7 perilaku kerja, di mana ini di situ juga sudah bisa panjenengan pilih pada saat panjenengan klik, ada pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaborasi. Nah, tentu hal ini panjenengan harus isi semua. Ini nanti yang tidak kalah pentingnya yang akan dinilai oleh atasan langsung. Setelah panjenengan melakukan ini semua, kemudian dikirim, saya setujui, panjenengan sepakati. Setelah panjenengan sepakati, kemudian apa langkah yang berikutnya yang harus dilakukan, yaitu rencana observasi kelas, yang nanti pada schedule-nya akan dilakukan pada bulan tanggal 1 Februari sampai 29. Untuk itu, hal ini sangat penting untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menyimak materi nanti yang akan disampaikan oleh para narasumber hebat kita, yaitu Bapak Adi selaku Waka Kesiswaan dan sekaligus guru pengajar praktik, dan Bapak Ridwan selaku Waka Kurikulum di SMK Negeri 2 Pamekasan. Tetap semangat melakukan perbaikan bersama, karena kita tidak bisa melakukan perbaikan sendiri. Kita belum menjadi hebat kalau belum bisa menghebatkan yang lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjadi hebat dengan cara bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Salam saya untuk semua guru-guru yang hebat yang hadir pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, melakukan yang terbaik untuk negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Hajah Sri Indrawati SPDMM selaku Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan. Kutipan yang sangat menarik, mari bersama-sama menjadi hebat. Mari bersama-sama kita memberikan atau saling berbagi berbagai informasi-informasi yang mungkin bisa saling dimanfaatkan pada kesempatan malam hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Indra, begitu sapaan akrabnya. Dan semoga saja apa yang disampaikan tadi juga bisa memotivasi kita semua agar bisa terus bersemangat untuk
menjadi guru hebat. Baik, untuk selanjutnya adalah penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Sastriawan SPD MPD dan akan menjelaskan mengenai persiapan observasi kelas. Dan beliau, sekedar informasi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya rasa dari SMK Negeri 2 Pamekasan sudah mengenal beliau. Beliau adalah Wakil Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan bidang kesiswaan dan juga pengajar praktik angkatan 9 program guru penggerak. Dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Adi Sastriawan SPD MPD untuk memberikan pemaparan materi yang telah disiapkan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Wifit. Waktu yang disampaikan yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, Ibu Sri Indrawati SPD MM, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, forum webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita pada dasarnya adalah belajar bersama ya Bapak Ibu. Kita sharing informasi di sini, kita belajar bersama-sama agar nanti kita bisa memahami materi yang akan disampaikan. Sehingga di dalam persiapan kita observasi nanti kita sama-sama paham dan kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah nanti bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah bisa ditampilkan Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak Adi. Sudah terlihat. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana atau apa saja yang harus kita persiapkan nanti di dalam kita menghadapi observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, yang insya Allah nanti pelaksanaannya akan dimulai di bulan Februari ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nanti akan tahu persiapan apa yang harus dilakukan, di bagian mana saya harus mengisi, apa saja yang harus kita upload Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga akan belajar di sini pada saat observasi nanti apa saja yang akan dinilai. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, panduan ini panduan resmi ya Bapak Ibu dari pengelolaan kinerja guru. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi, berharap kepada Bapak Ibu untuk mengosongkan gelas Bapak Ibu dulu. Dalam artian kosongkan semua beban yang ada di kepala Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Misalnya gelas ini sudah kosong, misalnya kita ingin isi dengan air bersih, maka yang masuk di dalamnya yang terisi adalah air Bapak Ibu. Tapi jika tersisa kopi misalnya Bapak Ibu, walaupun seperempat saja pada saat diisi air, maka tidak akan menjadi bersih Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu diharap pada saat mengikuti kegiatan ini, pikiran kita sudah dalam keadaan tidak terbebani apapun, sehingga materi yang disampaikan nanti bisa tersampaikan atau terserap dengan baik. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap Pak. Lanjut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai materinya, maka ada kesepakatan yang di forum ini yang harus kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu, agar kegiatan atau materi yang disampaikan di forum ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Yang pertama, berharap kepada Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini secara utuh Bapak Ibu. Jadi jangan masuk terus ditinggal begitu saja, kameranya dimatikan, orangnya tidur. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi berharap mengikuti secara utuh. Yang kedua, berharap kepada Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon saat tidak sedang berpendapat atau berbicara, agar tidak mengganggu proses berjalannya
webinar ini Bapak Ibu. Yang kedua, berharap kepada Bapak Ibu angkat tangan atau raise hand saat akan bertanya atau berpendapat Bapak Ibu. Yang berikutnya, saling menghargai dan menghormati sama peserta pemateri ataupun kepala sekolah yang ada di ruangan ini. Yang berikutnya, kamera dalam keadaan menyala kecuali terkendala jaringan Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk menyalakan kamera. Yang berikutnya, kalau ada masukan Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang perlu ditambahkan agar berjalan dengan baik nanti Bapak Ibu? Lanjut Tidak ada Pak. ya Bapak Ibu ya? Berarti dianggap sudah cukup. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi tentang persiapan observasi, alangkah baiknya kita mengulang dulu Bapak Ibu rencana yang sudah kita buat kemarin. Karena rencana ini Bapak Ibu akan berhubungan dengan observasi yang akan kita lakukan. Jadi kita kupas sejenak, kita flashback sejenak tentang rencana yang kita buat kemarin Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ini merupakan rencana yang kita buat kemarin ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 indikator yang akan kita pilih Bapak Ibu. Ada 2 indikator yang akan kita pilih. Nah, seperti kita ketahui bahwa indikator ini didasarkan pada hasil raport tiap-tiap sekolah Bapak Ibu. Sehingga dipastikan tiap sekolah itu memiliki indikator yang direkomendasikan itu berbeda. Karena itu sudah disesuaikan dengan nilai raport yang dimiliki oleh tiap-tiap sekolah Bapak Ibu. Nah, kemarin kita disuruh memilih salah satu dari indikator ini. Boleh memilih indikator yang direkomendasikan atau boleh Bapak Ibu memilih indikator selain yang direkomendasikan. Terserah dari kesepakatan di sekolah itu masing-masing Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini indikator-indikator yang ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalnya yang direkomendasikan adalah keteraturan suasana kelas. Namun Bapak Ibu misalnya sudah merasa, sudah paham peraturan suasana kelas dan sudah dipraktikkan di sekolah, boleh Bapak Ibu memilih indikator yang lain. Bapak Ibu. Ada juga beberapa sekolah yang diatur Bapak Ibu, jadi beberapa guru itu disuruh memilih keteraturan suasana kelas. Ada beberapa guru umpan balik konstruktif. Itu monggo silahkan Bapak Ibu, tergantung dari kebijakan sekolahnya masing-masing. Ini sejenak saya singgung kembali, karena berhubungan nanti dengan materi berikutnya. Nah, indikator-indikator ini Bapak Ibu, salah satunya yang akan dinilai nanti oleh kepala sekolah pada saat observasi. Saat observasi akan dilakukan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemarin kita juga disuruh mengisi rencana hasil kerja ya Bapak Ibu ya. Kita disuruh mengisi rencana hasil kerja. Di situ ada 18 poin yang bisa Bapak Ibu pilih dari rencana hasil kerja. Nah, 18 poin itu seperti yang disampaikan kepala sekolah, total poin yang harus didapatkan minimal adalah 32 dan maksimal 128. Di situ ada 18 poin yang bisa Bapak Ibu pilih Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah dijelaskan untuk yang SMK 2, sudah dijelaskan oleh Pak Zen nanti. Selanjutnya Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu memilih rencana hasil kerja, nah yang disesuaikan dengan kemampuannya Bapak Ibu nanti, misalnya Bapak Ibu ingin memilih 100, boleh Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sanggup atau mampu. Tapi minimal 32 harus sudah dipenuhi. Kalau Bapak Ibu betul-betul ingin mengembangkan diri, boleh 80, boleh Bapak Ibu. Nah, dilanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu juga di situ disuruh mengisi tugas tambahan yang dimiliki oleh Bapak Ibu, yang ditugaskan kepada Bapak Ibu. Di situ ada kepala sekolah, ada pembina ekstra, ada pembina OSIS, ada penilai PKG, ada koordinator PKG dan bermacam-macam. Jikalau Bapak Ibu tidak memiliki tugas tambahan, tidak usah maksa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup dilewati saja Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ya, sekilas saja ini Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya indikator perwujudan perilaku. Di sini ada 7 indikator Bapak Ibu yang sudah disampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Nah, dari 7 indikator ini itu Bapak Ibu, nah itu yang akan menjadi salah satu penilaian dari kepala sekolah nanti Bapak Ibu. Nanti kepala sekolah akan melihat apakah dari 7 indikator yang Bapak Ibu itu pilih sudah diterapkan apa enggak selama Bapak Ibu melakukan proses belajar mengajar atau selama Bapak Ibu berada di lingkungan sekolah untuk mewujudkan perilakunya tersebut, Bapak Ibu. Jadi nanti akan dinilai. Bapak Ibu di situ bisa memilih misalnya berorientasi pada pelayanan ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih bagian yang mana yang Bapak Ibu ingin lakukan. Termasuk juga nanti Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mewujudkan. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah rencana Bapak Ibu itu disetujui oleh kepala sekolah, setelah disetujui oleh kepala sekolah, maka Bapak Ibu harus menyepakati dulu Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu setelah disetujui dilihat ditinggal gitu Bapak Ibu. Jadi harus disepakati. Kalau tidak Bapak Ibu sepakati, maka proses rencana Bapak Ibu itu belum selesai. Kebetulan terakhir tanggal 31 dan alhamdulillah sepertinya ada perpanjangan Bapak Ibu. Di dalam menyepakati Bapak Ibu harus melihat dulu apakah ada penyesuaian atau tidak Bapak Ibu. Nah, di sini yang kotak hijau ini berarti ada penyesuaian dari kepala sekolah. Artinya Bapak Ibu, pada saat kepala sekolah mengecek rencana kerja Bapak Ibu, jika ada yang tidak sesuai, jadi kepala sekolah itu sebenarnya berhak menambah atau mengurangi Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu membuka kembali, maka akan ada kotak hijau seperti ini Bapak Ibu. Ada penyesuaian dari atasan. Nah, Bapak Ibu cek di situ penyesuaiannya apa. Misalnya ternyata Bapak Ibu tidak setuju dengan itu, Bapak Ibu bisa menemui kepala sekolah kembali untuk membicarakan lebih lanjut. Tapi jika setuju, Bapak Ibu bisa langsung sepakati di sini Bapak Ibu. Setelah disepakati, nanti akan ada kotak konfirmasi kembali Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa menyepakati, maka proses rencana Bapak Ibu sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke laman berikutnya Bapak Ibu ya. Sementara seperti itu Bapak Ibu bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sekilas balik saja dulu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus memahami lini masa dari proses pelaksanaan kinerja ini Bapak Ibu. Di mana lini masanya dimulai dari Januari itu Bapak Ibu, itu merupakan perencanaan dan persetujuan atasan sudah kita lakukan. Nanti di bulan Februari Bapak Ibu, di bulan Februari Bapak Ibu akan melakukan persiapan observasi kelas. Nah, nanti Bapak Ibu di kelas akan didatangi kepala sekolah untuk dilakukan observasi. Nah, selama nanti Bapak Ibu mengikuti observasi, tentunya Bapak Ibu harus melakukan beberapa persiapan. Di bulan Maret Bapak Ibu itu adalah periode observasinya, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Setelah Bapak Ibu dilakukan observasi oleh kepala sekolah, maka nanti akan ada tindak lanjut, diskusi tindak lanjut. Setelah itu pada bulan April dan Mei, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Bapak Ibu melaksanakan pelaksanaan tindak lanjut itu di bulan April sampai bulan Mei Bapak Ibu. Selanjutnya di bulan Juli nanti Bapak Ibu akan melakukan refleksi, penilaian dan penutupan predikat kinerja. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan rencana kerja, maka dalam pikiran kita akan muncul apa saja yang perlu dilakukan pada tahap persiapan sebelum observasi kelas Bapak Ibu. Nah, di situ tentunya Bapak Ibu harus paham betul, saya harus melakukan apa di persiapan observasi kelas Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pelaksanaan indikator kinerja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu. Anda atau Bapak Ibu dapat memantau progres pelaksanaan kinerja
Bapak Ibu untuk melakukan observasi kelas. Selanjutnya Bapak Ibu cek langkah observasi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengecek langkah observasinya di sini Bapak Ibu. Di sini juga ada tautan kumpulkan, ini yang berhubungan dengan kompetensi, pengembangan kompetensi. Di sini juga ada tautan tugas tambahan. Di sini juga bisa mengumpulkannya di sini. Tapi fokus kita sekarang adalah pada praktik pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu pahami di sini tercatat 0% Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu belum melakukan apa-apa. Setelah nanti Bapak Ibu melalui proses-proses yang dilakukan pada pelaksanaan observasi dan seterusnya sampai penilaian, maka 0% ini nanti akan berubah menjadi 100%. Artinya kalau sudah 100%, proses pelaksanaan kinerja Bapak Ibu itu sudah maksimal, sudah selesai dilakukan Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Nanti Bapak Ibu disuruh mengumpulkan di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu disuruh mengumpulkan di sini. Namun Bapak Ibu nanti perlu diketahui bahwa pada saat Bapak Ibu observasi oleh kepala sekolah di dalam kelas, Bapak Ibu pada saat melakukan proses belajar mengajar, ada beberapa hal yang akan dilihat oleh kepala sekolah. Berhubungan dengan indikator yang tadi itu Bapak Ibu. Misalnya teman-teman ada yang memilih keteraturan kelas, maka itu yang akan dilihat oleh kepala sekolah nanti Bapak Ibu. Apakah keteraturan kelas itu sudah diimplementasikan di dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu. Makanya sangat penting indikator yang dipilih yang di depan tadi itu Bapak Ibu. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada saat di dalam kelas, Bapak Ibu bisa mengecek rubrik observasi yang ada di sini Bapak Ibu. Ini kebetulan keteraturan suasana kelas. Bapak Ibu bisa cek rubriknya di sini nanti Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tahu betul apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Itu Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perilaku yang akan diobservasi Bapak Ibu. Jadi inilah perilaku yang akan diobservasi nanti. Setelah Bapak Ibu tadi ngecek yang ini, cek rubrik observasi, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan dinilai nanti oleh kepala sekolah. Di sini guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan sudah ditunjukkan di sini Bapak Ibu. Perilaku yang dihindari di dalam kelas sudah ditampilkan juga di sini. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai. Di sini perilaku yang dianjurkan sudah ada, perilaku yang dihindari juga sudah ada. Di sini ada 3 poin. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi, Bapak Ibu. Nah, perilaku yang dianjurkan sudah ada, perilaku yang dihindari sudah ada. Bapak Ibu bisa memahami ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti Bapak Ibu pada saat dilakukan observasi oleh kepala sekolah, Bapak Ibu paham betul apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan Bapak Ibu, dihindari Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu paham dengan perilaku kerja yang harus dilakukan tadi, pada saat diobservasi, Bapak Ibu bisa klik saya mengerti di sini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu saya mengerti, maka akan kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik kumpulkan di sini. Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Maka Bapak Ibu bisa kumpulkan di sini, Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klik tadi, maka akan muncul laman menjadi seperti ini Bapak Ibu. Di sini indikator yang akan diobservasi. Ada 3 perilaku spesifik yang ingin dipelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Berikut merupakan formulir diskusi persiapan. Bapak Ibu perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak Ibu dengan memberikan tanda checklist pada kotak.
isi kolom dengan upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini ada 3 perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu tampilkan pada saat observasi. Sini ada 3. Nah, dari 3 ini Bapak Ibu wajib memilih minimal 1, Bapak Ibu, dan maksimal 3 karena kebetulan di sini ada 3 Bapak Ibu. Contoh misalnya kita ingin memilih yang pertama yang di sini Bapak Ibu. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Bapak Ibu bisa milih ini, silakan tentang kotak yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu pindah ke bawah di sini Bapak Ibu. Apa saja upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini Bapak Ibu wajib mengisi target perilaku itu dengan cara apa Bapak Ibu wujudkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya dengan cara membuka buku-buku waktu pembelajaran di kuliah, itu Bapak Ibu. Atau bisa dengan mengikuti pembelajaran mandiri di PMM, bisa Bapak Ibu. Bisa mengikuti materi-materi yang ada di media sosial, boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan itu upaya yang akan Bapak Ibu pelajari agar target perilaku itu bisa tercapai. Jadi intinya Bapak Ibu silahkan menentukan caranya bagaimana agar Bapak Ibu bisa agar perilaku spesifik yang Bapak Ibu pelajari itu diobservasi bisa dilakukan dengan baik. Misalnya Bapak Ibu mau memilih 3 juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu memilih 1. Rubriknya juga sudah ada di sini yang seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada jadwal observasi. Di sini Bapak Ibu memilih tanggal kapan Bapak Ibu bisa dilakukan observasi oleh kepala sekolah. Bapak Ibu sentuh tanda kalender ini, maka di situ akan muncul tanggal. Bapak Ibu siapnya kapan? Di bulan Maret itu. Tanggal berapa Bapak Ibu siapnya, silakan dipilih di situ Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu juga memilih jenjangnya, jenjang SMA, SMK, atau yang lainnya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa memilih kelasnya. Jadi kelas berapa yang akan Bapak Ibu siap dinilai atau siap diobservasi Bapak Ibu. Setelah itu juga Bapak Ibu bisa memilih mata pelajaran atau modul proyek yang akan Bapak Ibu upload nanti Bapak Ibu. Nah, di bawahnya ini Bapak Ibu ada catatan lain atau opsional. Bapak Ibu bisa mengisi atau juga tidak mengisi. Tapi menurut saya Bapak Ibu sebaiknya ini diisi. Nah, karena di sini di tanggal ini Bapak Ibu tidak dilengkapi dengan jam dan kelas atau ruang berapa, mungkin nanti bisa dimasukkan di catatan lain atau opsional ini Bapak Ibu. Misalnya setelah Bapak Ibu mengisi tanggalnya, di sini Bapak Ibu tuliskan bahwa Bapak Ibu mengajar di hari Kamis tanggal sekian, jam ke-7 sampai ke jam 9 gitu Bapak Ibu, bertempat di ruang B29 gitu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kepala sekolah bisa lebih bisa mengetahui posisinya di mana Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwasannya pada saat Bapak Ibu mengisi tanggal ini, Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan kepala sekolah atau berkoordinasi dengan guru yang memang dimintai bantuan oleh kepala sekolah untuk melakukan observasi. Karena apa Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sekarang SMK 2, mohon maaf bagi yang dari sekolah lain. Contoh SMK 2 itu gurunya mencapai 100. Nah, jadi tidak mungkin kalau kepala sekolah hanya melakukan observasi sendirian selama rentang waktu yang ada. Jadi dimungkinkan akan melibatkan beberapa guru yang dianggap kompeten bisa melakukan itu. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu pada saat mengisi tanggal ini harus berkoordinasi dengan kepala sekolah atau dengan guru yang memang mewakili untuk melakukan observasi. Itu Bapak Ibu. Atau lebih elegan lagi kalau Bapak Ibu bisa sesama kombel, sesama komunitas belajar itu berkoordinasi agar tidak benturan atau crash pada saat melakukan observasi. Misalnya kombel matematika berkoordinasi saya kapan, Bapak ini kapan, Ibu ini kapan, Bapak Ibu.
Sehingga di dalam proses pelaksanaan observasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada tanya jawab bisa di akhir sesi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu nanti terakhir adalah mengunggah dokumen Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen RPP, bisa mengunggah modul ajar, bisa juga Bapak Ibu mengunggah perangkat asesmen Bapak Ibu. Perangkat asesmen. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa format yang harus unggah itu merupakan format PDF Bapak Ibu dan maksimal 10 MB. 10 MB. Jadi jika lebih dari 10 MB ukurannya maka akan ditolak, tidak bisa Bapak Ibu. Formatnya juga harus PDF Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu setelah selesai membuat RPP-nya silahkan unggah. Jika Bapak Ibu masih belum yakin dengan RPP itu, Bapak Ibu bisa simpan draft dulu. Artinya itu masih bisa diubah. Silakan Bapak Ibu pikir-pikir dulu. Termasuk dalam pembuatan jadwal itu, jika belum oke, itu bisa disimpan draft dulu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika itu sudah oke, maka silakan Bapak Ibu kumpulkan. Maka kepala sekolah akan membaca bahwa Bapak Ibu sudah melengkapi dokumen persiapan observasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu unggah, maka di situ akan ada konfirmasi Bapak Ibu. Akan ada konfirmasi unggah dokumen yang bisa diambil dari laptop atau komputer atau bisa mengambil dari bukti karya. Jika Bapak Ibu mengambil dari bukti karya, berarti Bapak Ibu sudah pernah mengirim bukti karya di PMM. Jika Bapak Ibu belum pernah mengirim bukti karya dari PMM, maka silakan Bapak Ibu bisa mengunggahnya melalui unggah dokumen di komputer atau laptop Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini sebenarnya tidak ada di PowerPoint, cuma saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jika modul itu yang akan Bapak Ibu pakai, yang akan dikirim ke kepala sekolah, sebaiknya Bapak Ibu, dalam rangkaian modul itu harus memiliki kriteria seperti ini Bapak Ibu, agar modul yang Ibu Bapak Ibu itu buat betul baik dan berdampak bagi siswa. Yang pertama, modul itu harus esensial ya Bapak Ibu. Artinya, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, modul dibuat itu harus menarik Bapak Ibu, bermakna dan menantang. Apa tujuannya? Untuk menumbuhkan minat belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif di dalam proses belajar. Secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Sehingga tidak terlalu kompleks, namun memicu keingintahuan sesuai dengan tahapan usia peserta didik, agar peserta didik dapat menuju capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu kriteria yang mungkin nanti Bapak Ibu jadikan acuan pada saat Bapak Ibu membuat modul ajar. Yang berikutnya harus relevan Bapak Ibu dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks dan waktunya Bapak Ibu, dan tempat peserta didik berada. Jadi harus kontekstual Bapak Ibu, jadi bukan tekstual, relevan sehingga anak-anak menjadi tertib. Yang berikutnya berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan fase belajar peserta didik. Penyajian penulisan modul ajar gunakan bahasa dan visual yang sederhana, mudah dipahami dan disajikan secara menarik. Kelengkapan, memuat seluruh komponen yang dibutuhkan. Itu mungkin spesifikasi yang harus dipenuhi pada saat Bapak Ibu membuat modul ajar. Sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran observasi oleh kepala sekolah, modul Bapak Ibu yang dipakai itu sudah modul yang bagus Bapak Ibu, sehingga berdampak bagi siswa-siswinya Bapak Ibu nantinya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah Bapak Ibu lakukan, maka di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Di sini akan ditentang Bapak Ibu, tercentang hijau di sini. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan persiapan pelaksanaan observasi. Bapak Ibu sudah tercentang, yang lainnya masih dikunci. Artinya yang lainnya ini belum dilakukan.
Jadi ada 5 tahapan di Bapak Ibu, ada 5 tahapan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mengisi jadwal observasi, maka Bapak Ibu sudah selesai 1 ditentang. Di sini Bapak Ibu. Dipahami ya Bapak Ibu. Selanjutnya, selanjutnya untuk melanjutkan Bapak Ibu bisa cek di sini, yang di sini Bapak Ibu. Cek untuk melanjutkan pekerjaannya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi semua persiapan observasi, maka akan muncul data seperti ini Bapak Ibu. Berikut adalah tampilan dari rincian observasi informasi terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi. Ini merupakan rangkuman dari persiapan Bapak Ibu. Di sini ada tanggal, ada jenjang, ada kelas, dan sebagainya. Di sini juga ada fokus observasi yang akan dilihat oleh kepala sekolah, termasuk juga upaya mempelajarinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti perlu disampaikan pada Bapak Ibu bahwasannya nanti penilaian kepala sekolah itu bukan berfokus pada saat kepala sekolah melakukan observasi Bapak Ibu. Tidak. Saat observasi itu hanya ingin melihat perilaku yang ingin dicapai oleh si guru itu sudah terwujud atau tidak. Tapi kepala sekolah nanti yang akan melakukan penilaian lebih pada tindak lanjut Bapak Ibu. Lebih pada tindak lanjut. Setelah Bapak Ibu melakukan observasi, nanti akan ada tindak lanjut dari hasil observasi. Hasil observasi nanti akan disampaikan Bapak Ibu oleh kepala sekolah. Nah, bagaimana seorang guru itu menindaklanjuti dari hasil observasi itu. Nah, itu yang mungkin akan menjadi salah satu penilaian dari kepala sekolah di dalam melakukan kinerja ini Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah itu dilakukan, observasi dilakukan, maka 2 centang ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah melewati 2 tahap. Makanya di sini yang bercentang hijau sudah ada 2 Bapak Ibu. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist dan Anda dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut Bapak Ibu. Situ. Nah, nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan persiapan observasi dan Bapak Ibu sudah melakukan observasi yang didatangi oleh kepala sekolah, atau didatangi oleh guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang memang dianggap kompeten, nanti Bapak Ibu, maka akan muncul nilainya Bapak Ibu di sini. Jadi akan di sini Bapak Ibu, di sini nilainya Bapak Ibu akan bisa melihat di sini dilakukan dan efektif. Ya, Bapak Ibu, ada yang belum dilakukan, ada yang dilakukan tapi belum efektif. Nah, dari nilai yang ada ini Pak Bapak Ibu yang sudah muncul nanti dari pimpinan, dari kepala sekolah, maka Bapak Ibu harus menindaklanjuti. Jadi menindaklanjuti, ada tindak lanjut setelah Bapak Ibu melakukan atau dilakukan observasi oleh kepala sekolah. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti mungkin akan diperjelas setelah melakukan. Setelah ini nanti akan adakan teman kita yang akan menyampaikan materi berikutnya, Bapak Ibu, yaitu Bapak Ridwan Aliwaryono. Nanti Bapak Ibu bisa berbincang-bincang Bapak Ibu setelah materi yang disampaikan oleh Pak Ridwan itu disampaikan. Di dalam perbincangan nanti Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menanyakan semua hal-hal yang tidak dipahami, termasuk dari paparan materi yang disampaikan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku mau duduk di sini. Di sini. Sini. Biar lihat kamu. Di sini. Di sini.
Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Sastriawan, SPD MPD yang telah memberikan pemaparan pertama, yaitu materi yang telah disampaikan mengenai persiapan observasi kelas, begitu ya. Selanjutnya agar dapat dengan cepat segera diinformasikan, kami akan mempersilakan narasumber kedua, yaitu Bapak A. Ridwan Ali Waryono, SPD. Beliau adalah Wakakurikulum SMK Negeri 2 Pamekasan yang nanti akan menjelaskan mengenai kriteria observasi kelas. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Kedengaran, Bu? Dengar, Pak. Terdengar. Kurang nyaring. Ya, untuk berikutnya saya akan menjelaskan observasi kinerja guru. Di sini, Bapak Ibu, nanti untuk bulan Februari ini, Bapak Ibu jangan terlalu bersusu, karena di bulan Februari itu hanya perencanaan saja. Pak Adi sudah menjelaskan itu sampai bulan Maret. Jadi dalam bulan Februari ini, yang bisa diisi adalah tentang perencanaannya. Nah, Bapak Ibu, dalam perencanaan ini, Bapak Ibu harus bisa konsultasi juga dengan kepala sekolah, karena yang menilai langsung, yang menyetujui adalah ibu kepala sekolah atau kepala sekolah di masing-masing sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, karena terus terang kalau sekolah-sekolah SMK atau SMP atau SMA yang besar, mungkin kepala sekolahnya tidak bisa langsung ketemu satu-satu. Maka kepala sekolah bisa dibantu oleh guru yang ditunjuk untuk mewakilinya. Nah, dalam pengisian dalam perencanaan itu kepala sekolah harus satu-satu melihat apa yang direncanakan nanti Bapak Ibu. Nah, selain karena akunnya kepala sekolah hanya satu, maka bisa dibantu oleh guru yang lain. Nah, selain juga secara online, maka nanti ada formulir, Bapak Ibu, formulir yaitu yang bisa diajukan, nanti ditulis, biar untuk mengingat Bapak Ibu dan atasannya. Ya, formulir pertama yaitu rubrik observasi kinerja guru, seperti ini, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajukan, Bapak Ibu nanti bisa minta lembar observasi seperti ini. Di sana, di sini ditulis nama guru, siapa nama gurunya, nama kepala sekolahnya, periodenya kapan, berarti kalau sekarang Januari sampai bulan Juni. Tempatnya di mana, ini. Nah, ini disesuaikan, seperti kata Bapak Adi tadi, dijelaskan, disesuaikan di SMK mana, di ruang berapa, tempatnya di sini. Terus tanggalnya tanggal berapa, Bapak Ibu. Namun sekarang direncanakan. Terus waktunya kapan. Dan ini harus konsultasi Bapak Ibu. Terus terang kita akan nanti, karena bulan Maret itu bertepatan dengan puasa ya, setelah tanggal 11, maka memang harus konsultasi terlebih dahulu. Kapan kita akan melaksanakan perencanaan observasi ini. Karena ini perencanaan di bulan Februari, pelaksanaannya di bulan Maret. Terus sini ada tujuannya, ini guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal observasi beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru. Bapak Ibu, dalam observasi ini, jadi kita seperti katanya Pak Adi tadi, bahwa contoh di teknik elektro mau buat kesepakatan, kita buat kesepakatan dulu antar di sekolah, di jurusan itu. Biar kenapa? Biar waktunya tidak bentrokan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi diatur. Nah, nanti kalau sudah bisa Bapak Ibu ke Ibu Kepala Sekolah menentukan jadwalnya seperti apa. Berikutnya adalah nanti yang kolom nomor 7 ini diisi pilihan rencana hasil kerja sesuai fokus yang disepakati dengan kepala sekolah.
Ini rencana hasil kerja seperti apa. Nah, ini diisi apa Bapak Ibu? Diisi yang tadi itu yang ada 3, yang dipilih salah satunya. Ya, monggo kalau milih 2 nggak apa-apa, milih 3 nggak apa-apa. Ini rencana hasil kerjanya seperti apa. Terus fokus perilakunya apa yang difokuskan di sana nanti Bapak Ibu. Nah, terus upaya mempelajarinya dengan apa? Ini sudah ada di kolom yang Bapak Ibu isi. Ini ditulis di sini juga Bapak. Terus pelajarannya apa, harinya, waktu, perangkatnya. Nah, untuk perangkat Bapak Ibu, karena kalau kita sudah kurikulum merdeka, maka yang dikumpulkan adalah modul ajar. Modul ajar, kalau masih K13 bisa RPP atau asesmen. Biasanya kalau asesmen itu di PAUD itu. Nah, karena di sini ada perangkat mengajar, maka bukan hanya kita isi linknya. Bisa kita isi linknya. Tapi kalau kita sudah mengunggah di bukti karya, bukti karya ya, itu sudah ada di PMM secara otomatis. Terus ini catatannya. Nah, ini harus disetujui secara manual oleh kepala sekolah sebelum Bapak Ibu. Apabila ada sesuatu yang, ternyata di hari itu saya ada tugas lain, maka Bapak Ibu segera konsultasi dengan kepala sekolah, Bu, saya akan mengubah jadwalnya. Tapi Bapak Ibu ingat, ini perencanaan dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Jadi jangan sampai kalau mau mengedit itu perubahan jangan sampai lebih dari tanggal dari bulan Februari. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Lanjut ke formulir B. Nah, ini pelaksanaan observasinya. Nah, nanti Bapak Ibu di observasi, ya, kan Ibu kepala sekolah atau yang ditugasi tidak harus membawa laptop diisi di situ kan. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini ada nama guru, nama kepala sekolah, periodenya sama dengan yang tadi, hanya hasilnya sekarang ditulis di sini Bapak Ibu. Nah, fokus perilakunya seperti yang tadi, perilaku yang dianjurkan apa, perilaku yang dihindari apa. Nah, terus di sini ada penilaiannya. Nah, jadi yang dinilai nanti belum dilakukan tapi efektif, dilakukan dan efektif, dan ada catatannya di sini. Nah, Bapak Ibu, dalam penilaian ini itu kita sebagai penilai atau kepala sekolah sebagai penilai tidak bisa menghakimi Bapak Ibu. Kita di sini hanya melakukan observasi. Jadi apabila tidak dilakukan, maka nanti ada namanya refleksi dan tindak lanjut. Nah, jadi kalau tidak dilakukan, maka nanti ada refleksi. Oh ya Bu, ini tadi saya lupa tidak melakukan ini, makanya pembelajarannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan, untuk modul ajar, Bapak Ibu tidak usah dalam satu semester di-upload semua. Cukup satu pokok bahasan di hari itu yang akan diajarkan. Seperti itu, karena terang karena dibatasi oleh kapasitasnya 10 MB dan dijadikan satu file. Satu file. Itu Bapak Ibu. Nah, ini ada rekomendasinya, nanti direkomendasi. Jadi kita selain kita dapat bukti nanti secara online, juga dapat secara bukti secara fisik, ini hard copy-nya seperti itu Bapak. Nah, baru nanti setelah bulan Maret, maka dari hasil observasi maka ada tindak lanjut. Dari setelah dinilai Bapak Ibu, seperti kata Pak Adi tadi, dari 3, kalau milih 3 itu 3 aspek, ada penilaiannya yang tidak sesuai, maka di sini ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya diisi sama titik. Terus apa yang refleksinya di sini? Ya, pilihannya belajarnya. Oh, ternyata nanti saya harus belajar tentang model-model pembelajaran. Saya harus belajar budaya positif. Saya harus belajar kesepakatan kelas. Dari mana? Apa bisa dari PMM atau sumber lain. Nah, tujuannya apa? Terus upaya tindak lanjutnya apa? Terus kapan dilaksanakannya? Dan terus di sini ada kebutuhan pendukungnya apa? Pendukungnya PAUD,
saya kurang paham dalam menggunakan Google Form. Ya, itu masukan nanti kepada sekolah. Oh, berarti ini guru-guru tidak bisa menggunakan Google Form. Oh, Bapak Ibu tidak bisa membuat kesepakatan kelas yang benar. Maka itu menjadikan masukan ke sekolah untuk menjadi masukan pembelajaran atau tambahan di seminar berikutnya tentang yang dibutuhkan oleh guru. Nah, di sini ada catatan pertanyaannya, bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam peningkatan pembelajaran. Tidak sadar kesulitan, sadar kesulitan, sadar dampak kesulitan. Nah, ini menjadi catatan kepala sekolah Bapak Ibu. Ini untuk penilaian. Nah, jadi untuk penilaian kinerja itu bukan dari dari dokumen webinar yang dikumpulkan 32 itu, tapi dari kinerja Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, baik secara langsung waktu observasi maupun di luar observasi tersebut. Nah, jadi 3 dokumen ini yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah dan sekolah untuk menilai kinerja guru. Jadi untuk fokusnya pada bulan Februari ini, Bapak Ibu harus fokus kepada perencanaannya. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah pernah PPG atau guru penggerak, itu sudah pernah melaksanakan seperti ini. Mungkin itu saja dari Pak Adi, dari saya Pak untuk hari ini. Saya kembalikan ke narasumber. Kalau ada pertanyaan di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ridwan Aliwaryono SPD yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan materi yang tadi sudah disampaikan, selain dari Pak Ridwan yang menjelaskan mengenai kriteria observasi kelas, juga sudah disampaikan oleh Bapak Adi Sastriawan mengenai persiapan observasi kelas. Semoga nantinya Bapak Ibu semuanya, meskipun banyak sekali pekerjaan tambahan begitu ya, selain mengajar tentu saja, dan juga dinas di rumah masing-masing, kita tetap bisa bersemangat dan terus bisa merealisasikan program dari pemerintah ini untuk anak bangsa tentu saja. Dan kalau bisa dilihat, tidak hanya guru-guru yang mendapatkan tugas yang begitu banyak, tapi ternyata kepala sekolah begitu ya. Bu Indra siap-siap berarti ya. Paling banyak. Paling banyak, karena kalau dilihat dari SMK Negeri 2 Pamekasan udah hampir 100 orang guru begitu ya, Ibu, untuk bisa nantinya diobservasi di kelas. Betul. Baik, selanjutnya saya akan buka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai beberapa informasi yang telah diberikan, yaitu sekali lagi saya informasikan telah disampaikan materi mengenai persiapan observasi kelas dan juga kriteria observasi kelas. Mohon izin untuk yang ingin bertanya dapat memencet tombol raise hand agar saya bisa melihat siapa saja yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini. Selain nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Adi dan juga Bapak Ridwan, mungkin juga bisa disampaikan pertanyaan jika berkenan untuk ditanyakan kepada kepala sekolah kami. Begitu ya Bu Indra? Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi sebenarnya tadi sepertinya sudah ada beberapa orang yang raise hand, tapi saya masih belum bisa melihat siapa saja yang raise hand. Mungkin dapat dibantu oleh Pak Zen. Mungkin saya bisa sembari bisa melihat begitu siapa saja yang sudah raise hand. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghidupkan mikrofonnya, kemudian bisa mengajukan atau menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beberapa narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Kemudian juga untuk baik untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan ingin bertanya di secara langsung di webinar ini, boleh menyampaikan pertanyaannya di grup
ya, kami memberikan keleluasaan bagi teman-teman sekalian untuk bertanya, mungkin bisa diketikkan di grup atau mungkin bisa secara langsung bertanya di sini. Baik, silakan Bapak Ibu yang tadi sepertinya banyak sekali yang sudah raise hand, kemudian kok sekarang jadi kemana ini Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan tidak tidur ya, masih jam 8:30. Baik, saya lihat di sini ada Bapak Ari Budiarto yang sudah mengangkat tangannya untuk bertanya. Silakan Pak Ari, mohon maaf, untuk bisa mengaktifkan mikrofon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya mau bertanya, Pak Adi, monitor ada Pak Adi ya? Ada Pak, pasti ada Pak Adi. Siap ada. Iya, Pak Adi tadi ada 3 pilihan ya Pak Adi. Kita boleh memilih salah satu, boleh ketiganya maksimal. Apa ada penilaian khusus yang dapat nilai 1 dengan 3 Pak? Gimana? Baik, begitu saja Pak Ari. Iya, untuk perencanaannya itu ya, makasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan, mungkin apakah saya akan tampung beberapa pertanyaan terlebih dahulu, kemudian dijawab, atau mungkin apa bisa langsung dijawab Pak Adi? Mungkin 2 penanya dulu Bu Vivit. Baik, jika begitu saya berikan kesempatan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian ingin bertanya pada narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Dipersilakan. Silakan Pak Hendri Budiman, SPD MPD. Pak, iya Pak, saya lihat Pak. Monggo silakan Pak Hendri untuk mengaktifkan mikrofonnya dan mulai memberikan pertanyaan kepada. Terima kasih Bu Vivit. Ya, terima kasih, sangat luar biasa materinya. Mohon izin bertanya, tapi tidak tahu ini saya mau tanya sama siapa ini. Yang mau saya tanyakan, ya sudah ada pengajuan, kemudian di PMN itu sudah anggaplah sudah divalidasi misalkan. Nah, terus ketika pada pelaksanaan ternyata ada bagian yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak terrealisasi lah. Misalkan itu bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan? Itu saja pertanyaannya Bu Vivit. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Hendri. Baik, saya rasa sudah bisa saya berikan kesempatan. Atau mungkin sebentar dulu ya Bapak Ibu ya, 2 pertanyaan terlebih dahulu dari 2 penanya yang luar biasa. Tadi ada 1 pertanyaan yang langsung ditujukan kepada Pak Adi. Ada 3 pilihan tadi ketika perencanaan, kira-kira adakah salah satunya yang menjadi kriteria khusus atau mungkin mendapatkan nilai maksimal bila memilih salah satu di antaranya begitu. Dipersilakan Pak Adi untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Vivit waktu yang diberikan. Menyikapi apa yang ditanyakan Pak Ari, pertanyaan yang luar biasa Pak Ari. Tadi memang sudah disampaikan bahwasannya ada 3 perilaku kerja yang bisa dipilih. Minimal 1, maksimal 3 Pak Ari ya. Nah, misalnya Pak Ari memilih 1 itu tidak berdampak apa-apa, ataupun memilih 3 juga tidak ada tambahan nilai apa-apa Pak Ari. Tapi di situ jika Pak Ari memilih 3, maka perilaku kerja yang akan Pak Ari lakukan di dalam kelas itu akan lebih meluas Pak Ari. Jadi jangkauannya lebih luas sehingga mungkin pengembangan Pak Ari akan lebih baik di sana. Yang penting bagi kepala sekolah adalah ada 1 perilaku yang sudah dipilih dan diimplementasikan atau diterapkan di sekolah. Terlihat di sekolah gitu Pak Ari ya. Kalau 3-tiganya ya malah lebih baik, tapi tidak akan berpengaruh pada mungkin yang dimaksud Pak Ari apakah ada nilai tambah atau tidak. Jadi tidak ada Pak Ari. Tidak, silakan memilih, boleh memilih 1, silakan boleh memilih 3-tiganya. Nanti jika ada Bapak Ibu yang mengatakan atau pernyataan dari saya ini kurang tepat, silakan bisa Bapak Ibu menambahkan atau meluruskan Bapak Ibu. Yang kedua yang Pak Hendri, yang dimaksud Pak Hendri mungkin ini adalah termasuk pengembangan diri mungkin ya. Jika sudah
merencanakan pengembangan diri misalnya milih 32 atau 40, tapi ada bagian yang tidak terrealisasi itu bagaimana? Mungkin pertanyaannya mungkin ke sana. Nah, kalau boleh di sini saya menyampaikan bahwasanya makanya dari awal pada saat perencanaan sudah dihimbau berulang-ulang bahwasanya yang dipilih dari pengembangan diri itu dari 18 item itu silakan betul-betul dipilih dengan baik. Artinya item yang mana yang memastikan bisa kita melakukannya. Tuh. Jadi pada saat itu tidak terrealisasi, tidak dilaksanakan, maka akan ada tanda merah di situ bahwa itu belum terrealisasi. Dan itu tidak akan dianggap hutang. Seperti yang pernah dijelaskan oleh co-kaptennya PMM, itu tidak akan dianggap hutang dan tidak harus melunasi di semester berikutnya di bulan Juli sampai Desember. Nah, maka dari itu Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa merealisasikan, maka di dalam perencanaan itu harus betul-betul dipikirkan dengan baik. Yang mana yang mungkin bisa saya lakukan dan yang mana yang tidak mungkin saya lakukan dan jangan diambil Bapak Ibu. Mungkin itu, mungkin yang lain bisa menambahkan, monggo silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Adi. Mungkin ada dari narasumber yang lain atau mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa menambahkan dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Silakan Pak Ridwan. Saya menambahkan pertanyaan yang dari Pak Hendri ya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu takut ya. Nanti kalau saya tidak tercapai bagaimana? Kita laksanakan sekuat kita karena kita kalau 32 ya bagaimana kita mencapai 32. Nah, untuk insya Allah di webinar ini kita insya Allah akan melaksanakan tiap awal bulan ya. Awal bulan itu akan ada minimal kita sudah dapat 4 berarti 16. Ya. Kalau dari sertifikat itu. Kalau dari kinerja, indikator kinerja, kalau tidak ada yang kita pilih itu tidak bisa dilaksanakan, makanya tadi saya bilang bahwa nanti ada refleksi dan tindak lanjut. Di sana Bapak Ibu nanti diisi bahwa saya tidak melaksanakan ini, maka tindak lanjutnya apa? Oh, saya akan belajar dari PMF, saya akan belajar dari ikut webinar, saya akan belajar dari YouTube. Jadi ada refleksi diri kalau tidak bisa terlaksana. Ya kan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sudah melaksanakan, menjadwalkan. Ternyata Bapak Ibu ada tugas luar atau ya moga-moga tidak sakit lah, sakit. Nah itu kan bisa dikomunikasikan, diskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah karena memang seperti itu didiskusikan. Nanti mungkin bisa dinilai di luar bulan itu karena kondisi tertentu. Makanya di sana ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, nanti usus penilaian itu diserahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana ini? Makanya saya bilang jadi bahwa penilaian tidak hanya berlaku waktu diobservasi. Bapak Ibu diobservasi dari 1 semester itu oleh Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana pelaksananya di bulan selama 6 bulan itu karena penilaiannya dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi tenang Pak Hendri, jangan terlalu. Kalau Pak Hendri ini sudah 128 ini. Jadi ya repotnya. Nah, seumumnya Bapak Ibu gini Bapak Ibu ada pelatihan yang di PMM yang dapat sertifikat topik sudah ngirim. Contoh seperti saya sudah ngirim di sana, tetapi belum disetujui. Maka Bapak Ibu bisa ke Ibu Kepala Sekolah nanti, lah ini sertifikatnya kok kurang. Ini Bu, saya dalam proses, buktinya dilihatkan di PMM, diajukan tapi masih revisi, diajukan belum disetujui. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi beban Bapak Ibu harus mencapai target. Karena di sini Bapak Ibu masih belajar juga. Belajar pasti ada refleksi dan ada tidak. Mungkin itu jawaban dari saya. Monggo mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa membantu menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan sudah membagikan jawaban yang luar biasa juga.
Mungkin dari Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan mungkin ada tambahan Bu dari pertanyaan Pak Hendri tadi. Ya, terima kasih Pak Hendri. Tidak perlu ya saya rasa. Pak Hendri ini luar biasa memang ya. Jadi jawaban saya ya sama dengan kedua narasumber tersebut karena memang tidak ada, sebenarnya kita di awal sudah diberi kesempatan untuk mengisi itu ya. Artinya sudah menghitung berapa kemampuan kita. Seandainya ada kendala ya tidak jadi masalah. Malah ini disampaikan karena ini memang masih awal, jadi janganlah kemudian menjadi sesuatu, menjadi momok yang menakutkan gitu. Ayo kita kerjakan, kita banyak komunikasi, kita banyak ikut webinar-webinar, kemudian kita banyak berbagi sehingga kita tidak merasa ini adalah sesuatu yang menakutkan. Itu barangkali Bu Vivi cukup untuk Pak Hendri. Baik, terima kasih Bu Indra, Pak Ridwan, dan juga Pak Adi yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Tentu saja adalah tugas kita bersama ya untuk bisa merealisasikan itu. Pak Hendri kalau sudah punya sertifikat guru penggerak, udahlah Pak. Jadi sepertinya semester ini udah aman-aman aja gitu ya. Baik, seperti itu Pak Hendri dan juga Pak Ari tadi yang sudah memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya saya buka sesi selanjutnya, ada 2 penanya dari Ibu Evi terlebih dahulu, sudah raise hand tadi ya. Silakan Bu Evi untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber kita malam hari ini. Silakan Bu Evi, jangan lupa untuk diaktifkan mikrofonnya agar bisa terdengar suaranya. Bu Evi masih dengan kami kah? Atau saya lanjut lagi, tadi ada Bu Yuni. Bu Wahyuni Fajarwati tadi yang sudah raise hand juga. Silakan Bu Yuni, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini tentang formulir yang bulan ini harus kita isi. Apakah kita menerima hard copy atau soft copy-nya? Sehingga nanti bisa mungkin kita persiapkan. Setelah itu apakah setelah kita mengisi yang kita lakukan mengisi formulir itu atau yang online dulu? Karena saya sempat melihat tadi di sekolah cara mengisi formulir untuk ini yang bulan Februari. Nah, kita yang harus kita kerjakan dahulu apakah kita online dulu atau yang formulirnya dulu, karena katanya Pak Dewan tadi itu menjadi semacam bukti kalau kita sudah melakukan rangkaian yang bulan Februari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Yuni. Selanjutnya, teman-teman guru mungkin yang masih kebingungan dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi ya. Baik, Ibu Siti Sahara, ini kepencet atau gimana barusan raise hand? Bu Siti, apakah ingin bertanya atau bagaimana nggih? Kena pencet. Oh, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin terima kasih Pak Hendri reaksinya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya masih berikan kesempatan 1 orang lagi sebelum dijawab oleh narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, Ibu Rita Prawitasari, silakan Bu Rita untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, makasih Bu Vivit. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu ke Pak Ali, Pak Ridwan. Terkait itu Bu, saat observasi, tapi kan kita kelas 11 itu masih PKL. Ada beberapa guru yang ngajarnya jadi kelas 11 aja. Nah, itu observasinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa juga. Izin saya, mohon maaf. Baik,
Izin saya meminta dengan hormat Bapak narasumber yang saat ini masih on fire untuk bisa menjawab 2 pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama dari Ibu Yuni mengenai formulir. Ini kira-kira yang mana dulu bagian yang harus diisi begitu ya. Semoga yang dimaksud Bu Yuni juga bisa langsung dipahami begitu ya, karena ini untuk soft file dan juga hard file yang dimaksud mungkin juga bisa sembari teman-teman yang lain juga bisa memahami begitu ya. Kemudian juga dari Ibu Rita mengenai observasi kelas, karena ada yang masih menjalankan PKL begitu ya di kelas 11. Jadi kira-kira bagaimana dengan guru yang masih mohon maaf yang totally ngajar kelas 11 semua. Jadi bagaimana kira-kira kita akan melaksanakan kegiatan observasi kelas apabila anak-anak masih belum pulang PKL begitu. Baik, saya berikan kesempatan mungkin bisa dari Pak Ridwan atau Pak Adi. Siap. Baik, silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bu Rita dari SMK Negeri 1 Propo ini. Pertama untuk Bu Wahyuni ya, mana yang dikerjakan terlebih dahulu, kan gitu Pak. Nah, karena ada 2 yang Bapak Ibu mulai sekarang dikira-kira dulu, kan itu bisa disimpan drip, jangan langsung dikirim ke Ibu kepala sekolah. Kira-kira saya ngajar di kelas berapa, hari apa, materinya apa, ya terus kan ada indikator-indikator yang harus dimunculkan di situ. Apakah disiplin, positif, sesuai dengan yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu bisa buka PM-nya dulu. PM-nya dulu ini kinerjanya dulu ini dibuka dulu di sana, diisi ya. Tapi jangan dikirim Bapak Ibu. Kira-kira apa yang harus saya kerjakan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu nanti kan dapat hard copy-nya, minta kalau di Sukadua nanti akan disediakan. Nanti diisi Pak, diisi dulu. Jangan di sana. Nanti konsultasi. Makanya dari perencanaan ini konsultasi kepada Ibu kepala sekolah. Ya, bisa Ibu sekolah atau yang nanti Ibu kepala sekolah kalau mewakili ada guru lain karena terlalu banyak, itu silakan konsultasi. Apa yang Ibu fokuskan? Contohnya ada 3 yang katanya Pak Ari. Apa 3-3-nya dipilih atau 1? Terus saya cukup 1 aja Pak, karena saya ingin fokus ke sini 1 tapi yang terbaik. Nah, itu kalau sudah Bapak Ibu dimunculkan di modul ajarnya nanti. Dimunculkan di modul ajarnya. Kalau budaya positif apa yang dimunculkan di situ? Apa di awal atau kalau bukan kesepakatan apa buat kesepakatan kelasnya dulu. Seperti itu. Dimunculkan di modul ajarnya itu. Jadi berdua itu beriringan Bu Yuni. Tapi yang di aplikasi tolong jangan langsung dikirim ke sekolah-sekolah, ya disimpan dulu, konsultasi dulu. Kalau sudah oke ya sudah mantap ya sudah dikirim. Nanti Ibu kepala sekolah tinggal masih meriksa dulu, gitu. Nah, ya, baru disetujui. Ya kalau kan ini masih panjang, perencanaan aja dalam 1 bulan Bapak Ibu. Itu mungkin jawaban dasar saya untuk Bu Wahyuni. Nanti kalau Pak Adi mau nambahkan, monggo. Yang kedua, Bu Rita. Nah, ini Bu Rita, tadi malam saya ikut dengan IGI Pamekasan. Pertanyaan ini sama Bu Rita yang saya sampaikan kepada Bu Linda sebagai narasumber. Mengapa seperti itu? Karena di SMK Negeri 2 Pamekasan, sekarang ini siswa kelas 12 itu PKL semua. Bagaimana yang guru hanya mengajar di kelas 12 atau kelas 11 saja, sedangkan siswanya tidak ada. Nah, makanya Bapak Ibu dalam perencanaan ini, Bapak Ibu harus konsultasi dengan Ibu kepala sekolah. Bisa saja Bapak Ibu menggunakan contoh. Bapak Ibu kan mau ngajar, siswanya nggak ada, belum datang. Bapak Ibu bisa aja kesepakatan di Manifesto kalau diizinkan, nggak apa-apa menggunakan siswa kelas 12, menggunakan siswa kelas 11. Nah, Bapak Ibu, itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan Ibu kepala sekolah. Karena terus terang kalau menunggu siswa yang kelas 11 atau kelas 12 yang PKL, kan Bapak Ibu ini nggak ngajar selama 6 bulan. Seperti itu. Jadi monggo direncanakan kesepakatannya bagaimana. Ini wewenangnya ada di Ibu kepala sekolah. Kepala sekolah. Kebetulan Haji Sunga 2 Ibu kepala sekolah. Dengan kepala sekolahnya, kesepakatannya kapan? Apa bisa diwakili seperti itu. Nah, contoh, saya tanyakan kemarin juga, kan pelaksanaannya nanti di bulan Maret ya, di bulan Maret. Nah, sedangkan
bulan Maret siswa itu kelas 12 sudah ujian atau tidak ada. Yang ada di bulan Februari. Apakah bisa? Bisa, Bapak Ibu. Jadi di laporannya, pelaksanaannya di tanggalnya tetap bulan Maret, tapi observasinya bisa dilaksanakan di bulan Februari. Tapi itu kesepakatan antara guru dengan kepala sekolah karena keadaan tertentu. Atau Bapak Ibu gini, Bapak, Bu, saya bulan Maret mau umroh selama 1 bulan, nggak bisa. Bisa nggak saya diobservasi sekarang? Monggo, nggak apa-apa. Gitu loh. Bisa. Itu tergantung kepala sekolah. Nah, kesepakatannya disebut. Tapi di perencanaannya tetap nanti bulan Maret. Karena nggak bisa. Karena apa? Perencanaan di bulan Februari, bulan Maret terbuka baru di tanggal 1. Nah, jadi poin-poinnya itu dibuka di awal bulan. Itu Bapak Ibu. Itu jawaban yang sepengetahuan saya yang ikut webinar sebelum-sebelumnya. Mungkin Pak Adi bisa ngasih tambahan, Pak Adi. Monggo Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Dipersilakan mungkin Pak Adi ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bu Pipit. Mungkin saya menambahkan yang Bu Wahyuni. Jadi Bu Wahyuni tadi menanyakan tentang formulir yang online atau yang offline katanya gitu ya. Yang dimaksud Bu Yuni mungkin isian yang persiapan observasi yang diisi secara online. Nah, itu yang dilakukan duluan Bu Yuni. Karena itu merupakan langkah. Jadi urutan langkah yang harus memang diisi. Jadi di dalam persiapan observasi memang si guru memang nanti diwajibkan mengisi tanggal pelaksanaan observasinya itu, kelasnya, mapelnya, itu yang wajib diisi sampai terakhir nanti mengunggah modulnya. Mengenai tadi formulir yang offline katanya Bu Wahyuni itu kan nanti itu akan muncul pada saat seorang guru itu sudah diobservasi. Dan biasanya, dan itu, mohon diluruskan nanti Pak Ridwan kalau salah, nah itu dipegang oleh kepala sekolah atau guru yang memang ditugasi untuk melakukan observasi. Nah, nanti langkah-langkah observasinya di situ sudah ada, nanti diisi oleh si orang yang melakukan atau kepala sekolah yang melakukan observasi. Jadi guru itu lebih fokus pada form persiapan observasi yang diisi secara online tadi, yang tanggal termasuk terakhir yang mengunggah modul itu, Bu Ayuni. Mungkin begitu, Bu Vivi. Baik, terima kasih banyak Pak Adi dan juga Pak Ridwan. Begitu jawaban dari para narasumber hebat kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, saya sebelum dilanjutkan, saya kirimkan link untuk daftar hadir. Dimohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi daftar hadir pada kesempatan webinar malam hari ini, agar nantinya kami bisa mendata kira-kira Bapak Ibu yang saat ini sudah, yang kemarin sudah daftar begitu ya, apakah saat ini sudah join bersama dengan kita di webinar pada malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, sudah saya kirimkan link untuk daftar hadir. Bapak Ibu mungkin bisa langsung mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah 2 sesi tanya jawab kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin Bu Evi masih angkat tangan. Angkat tangan. Baik, mungkin ada salah satu dari teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain untuk kesempatan malam hari ini sebelum ditutup kegiatannya atau acara webinar malam hari ini, saya masih berikan kesempatan untuk Bapak Ibu agar bisa menanyakan beberapa kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi atau mungkin beberapa pertanyaan yang masih dirasa sulit begitu ya kepada para narasumber hebat kita pada kesempatan malam hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Atau dirasa sudah cukup begitu ya? Oke, Pak Hendri mau tanya lagi atau gimana Pak? Satu lagi sedikit saja. Oke, banyak juga nggak apa-apa Pak Hen. Silakan Pak Hendri. Ya, terkait perangkat
untuk perangkat yang diunggah, itu apakah perangkat yang hanya akan kita lakukan observasi saja, ataukah untuk yang 1 semester? Begitu saja Pak Hen? Iya, sedikit kan? Iya, sedikit. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, mungkin bisa langsung dijawab. Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Ridwan, tapi is okay. Mungkin Pak Hendri baru saja bergabung atau terkendala jaringan. Mungkin bisa dijelaskan ulang Pak Ridwan. Siap. Pak Hendri ya, saya tadi sudah dijelaskan bahwa yang modul yang diunggah itu cukup 1 modul saja, 1 materi yang akan diobservasi Bapak. Jadi bukan 1 semester. Cukup 1 saja yang akan diobservasi. Nah, karena itu menjadi acuan kita lihat Pak Hendri materinya tentang apa. Jadi yang diobservasi itu Pak Hendri. Jadi tidak semua 1 semester di-upload Pak Hendri. Cukup 1 modul aja. Ya, Pak Hendri sekarang kan lagi PPG ya. Nah, sama seperti PPG Pak. Yang diatur cukup 1 yang akan ditampilkan. Tapi usahakan sesuai dengan indikator yang dipilih Bapak. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Hendri tadi. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian. Ada kendala di link daftar hadir atau presensinya ya. Mohon izin mungkin bisa dibantu oleh Pak Zen ya, yang concern kemarin. Terlebih dahulu ada kendala dalam mengisi daftar hadir. Sebentar ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa dicek terlebih dahulu oleh Pak Zen. Bisa. Bisa ya, atau mungkin masalah jaringan di handphone atau perangkat Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dicoba ulang. Bu, boleh bertanya ya? Cuma 1 kali aja. Oh, silakan Ibu Siti Sahara, dipersilakan jika ingin bertanya. Ya. Terima kasih Bu waktunya. Mau menanyakan ini Bu, apakah formatnya untuk observasinya sama atau beda untuk guru BK? Baik, begitu saja ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Ibu. Baik, itu mungkin lembar observasinya kira-kira kalau untuk guru dan guru mata pelajaran kemudian juga guru BK apakah sama atau berbeda begitu ya? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ridwan dan juga Pak Adi. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini juga jadi pertanyaan di beberapa webinar yang saya ikuti. Di sini Bapak Ibu terus terang tidak ada perbedaan antara guru BK dengan guru normal, guru kejuruan. Jadi tidak ada. Formatnya sama semua. Pilihannya juga sama semua. Nah, ini saya juga masih saya tanyakan ke co-kaptennya itu apakah ada perbedaan antara guru BK dengan guru. Ternyata tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Ya, mungkin karena gini, terus terang karena guru BK ada yang masuk kelas, ada yang tidak masuk kelas. Nah, makanya ini Bapak Ibu, fungsinya nanti Bapak Ibu kesepakatan dengan Ibu kepala sekolah. Nah, kalau guru BK bimbingannya di kelas berapa? Hari apa yang bisa masuk ke kelasnya kelas tersebut. Monggo diatur dengan Ibu Kepala Sekolah. Jadi untuk format penilaian, pengisiannya, baik di PMM, baik di rubrik tadi itu tidak ada perbedaan. Untuk saat ini tidak ada perbedaan dan ini sudah saya tanyakan. Itu yang sepengetahuan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Adi atau sudah dicukupkan saja? Sepertinya sudah jelas penjelasan dari Pak Ridwan tadi. Baik. Baik, Pak Adi masih bersama dengan kami kah Pak Adi? Ya, sudah cukup. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Siti Sahara. Baik Bapak Ibu sekalian, ini link presensinya nggak bisa
Diisi. Oke, mungkin bisa dicoba lagi atau mungkin karena banyaknya teman-teman yang ingin mengisi, kemudian masih ada kendala dan lain-lain sebagainya, santai saja, mengisinya mungkin bisa sambil nanti mungkin agak malam atau mungkin bisa agak subuh. Jadi nggak Kalau harus malam ini juga Bu ya Vivit, mengisi gitu. Bu Vivit, Iya, kalau Pak Holil. kalau nggak bisa itu linknya nanti muncul error ya. Itu ada link lagi itu diklik. Oh Nah, iya. link selanjutnya diklik lagi. Nah, bias. Saya juga tadi gitu diklik lagi bisa kok. Oke, Ya, mungkin jangan bisa lupa dicoba di berkali-kali screenshot. gitu. Mungkin bisa dicoba ulang Bapak Ibu yang masih mengalami kesulitan atau kendala dalam mengisi daftar hadirnya. Baik, saya rasa sudah cukup ya perjumpaan pada kesempatan malam hari ini untuk Bapak Ibu yang masih kesulitan atau mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di grup atau secara japri begitu ya. Di luar SMK Negeri 2 Pamekasan mungkin begitu caranya. Kalau seandainya dari teman-teman SMK Negeri 2 Pamekasan mungkin bisa bersilaturahim kepada Bapak Ridwan di kurikulum, Pak Adi di MPO atau di ruang Waka atau juga kepada Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, Ibu Haja Sri Indrawati SPDMM di ruang kepala sekolah tentu saja. Baik, untuk teman-teman guru SMK Negeri 2 Pamekasan setelah kegiatan selesai dimohon tetap berada di room karena masih ada kegiatan evaluasi begitu ya yang ingin disampaikan kita nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa hebat, tentu saja pada kesempatan malam hari ini kita telah belajar banyak sekali hal yang diberikan begitu ya, mulai dari kita mempelajari mengenai persiapan observasi kelas, kemudian juga kriteria observasi kelas yang sudah disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, ada Pak Adi Sastriawan SPD MPD, kemudian juga ada Bapak Ridwan Aliwaryono SPD, dan kemudian juga didukung sangat luar biasa oleh Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan, Ibu Haja Sri Indrawati SPDMM yang turut hadir dan terus membersamai kita semuanya dalam terus menjadi guru yang hebat begitu ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dimohon jika ada kendala dan lain-lain sebagainya jangan hanya stop saja di situ. Ada banyak sekali orang-orang atau teman-teman kita yang akan membantu. Tentu saja juga kepala sekolah akan Bapak Ibu yang ingin berkoordinasi atau berdiskusi perihal pengisian observasi kelas dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu izin saya boleh ambil gambar atau berfoto bersama begitu Bapak Ibu ya. Mungkin bisa diaktifkan kameranya agar kita bisa melihat kecantikan dan ketampanan Bapak Ibu SMK Negeri 2 Pamekasan yang saat ini hadir dalam webinar pada kesempatan kali ini. Baik, Pak Zen boleh dibantu untuk mengambil gambar ya Pak Zen? Pak Zen masih bersama kita ya? Ya, selalu Bu, siap. Baik, terima kasih banyak. Di aba-aba ya, 1, 2, 3. Oke, yang cantik, yang mesem, yang maling manis. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Ya, untuk materi nanti mohon izin kepada narasumber yang hari ini sudah memberikan materi, tentu untuk bisa di-share di grup. Boleh ya Pak Adi dan Pak Ridwan ya, agar bisa sambil dibaca setelahnya. Siap. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup perjumpaan pada kesempatan kali ini, yaitu pada kegiatan webinar yang telah diberikan atau disampaikan oleh narasumber hebat kita di SMK Negeri 2 Pamekasan dengan tema pengisian observasi kelas di kinerja PMM. Saya Dewi Novita Satyawati selaku host pada kesempatan malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Absensinya tidak bisa. Ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Tadi maksud Bu Pipit itu penyelenggara aja yang evaluasi. Bapak Ibu, monggo bisa istirahat. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, penyelenggara saja katanya untuk yang masih stay di room. Terima kasih sekali lagi yang sudah membersamai kita semuanya pada kesempatan malam hari ini.
Selamat beristirahat dan mimpi indah. Terima kasih. Assalamualaikum Terus warahmatullahi kelangkong. Assalamualaikum. Nanti materi akan di-share di grup Pak ya. Bye bye. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.